Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rakyat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita berkesempatan di tempat yang sederhana ini guna untuk melaksanakan seminar budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Serdang Rapah. Lumpur kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi pembawa keselamatan dunia akhirat insyaallah, amin. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu sekalian. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja kepada pemateri Ibu Tihana SPD untuk mempresentasikan seminar mengenai budaya positif. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Saya berdiri yang begini. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Ya, terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu, sudah menginvestasikan waktu untuk belajar, untuk berdiskusi bersama terkait dengan materi kita yaitu tentang budaya positif. Nah Bapak Ibu, sebelum saya memulai materi, saya Pernahkah kamu terbesit dalam pikiranmu mengapa selama ini hidupmu tidak ada perubahan? Atau mengapa kamu tidak disukai orang-orang yang mungkin baru kamu kenal? Jawaban sederhana ini saya akan jawab dalam bentuk analogi. Konsep yang sederhana, namun ini yang sebenarnya menghambat perubahanmu, yaitu gelas yang penuh. Iya, kita tahu gelas penuh. Gelas penuh itu ibarat pikiran dan hati kita. Saat gelas penuh itu kita isi air, apa yang akan terjadi? Maka air itu akan tumpah dan ia akan keluar kembali. Ya itulah yang terjadi selama ini dalam hidup kita. Saat kita bertemu dengan orang-orang baru, saat kita berkenalan dengan orang-orang baru, kita selalu merasa paling pintar, merasa lebih baik, merasa lebih pengalaman dari mereka. Tahukah kita, saat pikiran dan hati kita merasa lebih pintar, merasa lebih baik, merasa lebih berpengalaman, maka seketika itulah perubahan akan semakin jauh dari hidup kamu. Maka, merasa penuh adalah pertanda pribadi yang angkuh, pribadi yang sombong, yang akan membuat ilmu itu tidak akan masuk dalam pikiran dan hati kita. So, jadilah gelas kosong. Pribadi yang senantiasa mengkosongkan pikiran dan hati untuk menerima ilmu-ilmu baru, pribadi yang senantiasa rendah hati, maka saya yakin kamu akan menjadi orang-orang hebat dan menjadi pembelajar sejati. Selamat belajar. Ya, itu tadi sedikit video singkat. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi untuk kita terus belajar, karena kita tahu Bapak Ibu zaman pastinya akan terus berkembang. Ketika kita tidak siap untuk perkembangan itu, maka kita akan kewalahan. Oke, bisa tolong next. Ya, sebelum memulai forum ini, mungkin alangkah baiknya kita membuat sebuah kesepakatan. Kira-kira dari Bapak Ibu, hal-hal apa yang akan kita sepakati di dalam forum ini supaya kedepannya diskusi kita bisa berlangsung secara efektif. Silakan Bapak Ibu. Ya, khususnya silakan. Oke, terima kasih. Bisa melanjutkan. Raise hand atau angkat tangan ketika ingin bertanya atau mengeluarkan pendapat. Selanjutnya Bapak Ibu silakan. Kira-kira kesepakatan apa yang akan kita buat dalam forum ini supaya bisa berlangsung secara efektif? Silakan Bapak Ibu. Masih ada? Pak
hadir. Oke, bagus sekali, terima kasih. Minta izin ketika ingin keluar dari forum atau keluar dari ruangan. Silakan ya Pak Asrul, silakan masuk di dalam ruangan tepat waktu. Ya, silakan Pak Wahyu ditulis kesepakatan kita masuk tepat waktu. Masih ada Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Man. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Menghargai atau tidak memotong rekan yang sedang mengeluarkan pendapat. Masih ada Bapak Ibu? Gimana dengan berpartisipasi aktif Bapak Ibu? Sepakat ya? Ya. Bisa tulis Pak, berpartisipasi aktif dalam mengikuti forum atau diskusi. Masih ada Bapak Ibu? Berbicara dengan sopan. Iya, bagus sekali. Berbicara dengan sopan. Ya, apa pentingnya menciptakan suasana positif atau suasana yang nyaman di lingkungan sekolah? Atau tidak penting? Jadi, ya. Ya. Ya, bagus sekali. Menciptakan hubungan yang positif melalui komunikasi. Masih ada Bapak Ibu? Apa kira-kira pentingnya menciptakan suasana yang nyaman di dalam kelas kita ketika kita mengajar Bapak Ibu? Bagaimana pengaruhnya terhadap anak didik kita atau murid-murid kita? Ya. Apa kira-kira pentingnya melalui komunikasi? Apa kira-kira pentingnya suasana yang nyaman di dalam kelas ketika kita mengajar? Atau paling luasnya ketika kita berada di lingkungan sekolah? Suasana yang nyaman, suasana positif di dalam kelas. Ya, bagaimana? Menanamkan suasana kelas yang bersahaja. Oke, masih ada Bapak Ibu? Kita tampung semua pendapatnya karena pendapatnya semakin. Cara yang paling mudah itu untuk membuat siswa tetap terlibat aktif dalam pembelajaran. Yaitu membuat siswa tetap aktif di dalam pembelajaran. Iya, Bapak Ibu, masih ada mau berpendapat? Apa kira-kira pentingnya menciptakan suasana yang nyaman di dalam agar seperti ini bisa bisa memberikan diri untuk sering berdiskusi kepada teman-teman yang ada di kelas. Iya, bagus sekali. Penting untuk kita menciptakan suasana yang nyaman supaya tidak ada tekanan bagi anak, sehingga ketika mereka ingin mengeksplor segala minat dan bakatnya itu akan mudah atau akan leluasa. Dan tadi seperti yang diungkapkan oleh Pak Tahir, ketika anak merasa nyaman, anak merasa lingkungan yang mendukung, maka di dalam kelas dia tidak segan-segan untuk ambil teman-temannya. Oke, Bapak Ibu, boleh kita next? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah tindakan menghukum merupakan tindakan yang tepat untuk mewujudkan disiplin positif pada anak? Jawabannya cukup ya atau tidak. Apakah tindakan menghukum merupakan tindakan yang tepat untuk mewujudkan disiplin positif pada anak? Ya. Ada yang mengatakan ya? Menurut saya Ya. ya. Menurutnya ya. Oke, masih ada Bapak Ibu, dua teman mengatakan ya? Ya. Iya, tapi ada alasannya. Ya. Berarti kata menghukum. Iya, bukan berupa hukuman, tapi Ya, tetapi tanda kutip dikata menghukum ya. Ya, Bapak Ibu sebelum saya ke sini, apa pemahaman Ibu tentang kata menghukum?
menghukum contoh. Amran boleh kasih contoh. Tindakan menghukum murid itu yang mana contohnya? Nah, contohnya seperti diberikan tugas di rumah tidak bekerja, guru berdiri di kursi. Iya, bagus sekali contohnya Pak Amran. Itu tepat sekali. Masih ada Bapak Ibu? Wajib. Contoh menghukum. Memberikan tugas misalnya menyapu atau membersihkan kelas sendirian misalnya. Ya. Salah satu yang dihukum dengan memberikan tindakan kekebalan. Ya, itu ringan tindakan kekebalan saja. Ada lagi menendang anak atau menjewer? Apakah itu menghukum? Iya, betul ya? Iya, bagus sekali Bapak Ibu. Apakah ketika saya mencaci, memarahi? Ya, tergantung dari anaknya. Oke. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua Bapak Ibu luar biasa pendapatnya. Oke, kita next dulu Bapak Ibu. Semua pendapat benar, kita rangkum dulu semua. Oke, sekarang ada slide, ada sebuah tabel. Ini saya ambil atau disadur dari Diana Rosa dari bukunya Restitution School Discipline halaman 70 sampai 71. Ada kategori identitas gagal, ada kategori identitas sukses. Kita lihat Bapak Ibu, hukuman identitas gagal. Apa perbedaannya hukuman? Ini ada 3 istilah Bapak Ibu di sini kita diperkenalkan. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tiba-tiba, tidak diharapkan, atau sangat melukai murid. Kalau konsekuensi itu sudah diketahui oleh murid, kemudian masuk akal. Sementara kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ya, selanjutnya hukuman biasanya hanya dibuat satu pihak, guru saja, spontan saat itu juga memberikan hukuman. Kalau konsekuensi disepakati sebelumnya oleh guru dan murid, kemudian restitusi dibuat oleh murid sendiri. Kemudian yang ketiga, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Itu hukuman Bapak Ibu. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Berikutnya, perbedaan berikutnya, kalau hukuman perilaku anak menjadi lebih agresif dari sebelumnya. Bisa-bisa kalau kita marahi anak mencaci, menghargai, bisa-bisa nanti sepulang sekolah ban motor kita dipecahkan sampai digosokkan oleh anak. Sementara kalau konsekuensi itu penguatan memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus dari guru, harus dipantau terus setiap saat. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, dan seterusnya. Next Pak. Ya, Bapak Ibu, untuk lebih menguatkan kita terkait dengan hukuman atau konsekuensi, saya ada kuis sedikit. Apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Ya, Bapak di sini ada pertanyaan ini untuk membuatkan kita terkait dengan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi anak disuruh mencatat 100 kali. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Silakan Pak, hukuman. Salah Bapak Ibu, ternyata dia adalah konsekuensi. Nanti kita lihat ya kesimpulannya. Oke, next. Lari menyelidiki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Cek Pak. Wow, tepat sekali jawabannya. Next. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Coba Pak, konsekuensi? Benar atau salah? Iya benar Bapak Ibu. Ayo. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman katanya Pak. Coba dicek. Tepat sekali. Lanjut. Menggantikan
Iya, betul sekali. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi itu apa? Iya, betul sekali. Next. Kehilangan gas karena terlambat datang dan tertinggal pembelajaran selama 10 menit. Katanya sanksi, Pak. Next. Iya, tepat sekali. Lanjut. Duduk di bangku pinggiran lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman katanya, Pak. Konsekuensi, Bapak Ibu. Lanjut. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit, kemudian diminta untuk 3 hingga 15 menit sesudah kelas selesai untuk membahas. Konsekuensi, Pak. Oke, bagus sekali. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran olahraga. Olahraga ya, Bapak Ibu, Pak? Olahraga ya, Bapak Ibu. Lanjut. Membersihkan WC sekolah karena menggunakan pensil kawannya. Hukuman, Pak. Ayo. Iya, betul sekali. Masih ada? Oke, poin kita 10 dari 14. Oke. Bapak Ibu, kita tadi sudah melihat kira-kira apa kesimpulan perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Tadi 2 macam lari ya, Bapak Ibu. Ada lari karena terlambat datang ke sekolah, ada lari karena terlambat mengikuti PJK. Yang mana hukuman? Lari karena terlambat ke sekolah. Sementara lari karena terlambat mengikuti PJK adalah konsekuensi. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Ibu di sini? Ketika dia berupa hukuman, berarti sepihak, kemudian tidak ada korelasi dengan apa yang diberikan pada anak. Tetapi ketika saling berkorelasi, ketika saling berhubungan, maka itu kita sebut sebagai konsekuensi. Kenapa tadi lari 10 kali di lapangan basket dikatakan konsekuensi? Karena berhubungan dengan mata pelajaran PJOK. Iya, Bapak Ibu. Kenapa tadi yang mencederai temannya diberikan apa tadi itu, mencuci apa tadi itu dikatakan konsekuensi? Meja tadi disuruh membersihkan dikatakan konsekuensi karena berhubungan dengan supaya dia bertanggung jawab. Oke, Bapak Ibu. Next, Pak Wahid. Next, Bapak Ibu. Di sini ada kata setiap perilaku anak itu memiliki tujuan atau sebuah alasan. Demikian pula pada murid kita. Terkadang mereka berperilaku negatif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar anak yang coba dipenuhi oleh anak ketika berperilaku negatif. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kebutuhan untuk merasa senang. For example, contoh, kemarin ada masalah di kelas saya, pelaku utama dari perpajakan yaitu Rizal. Nah, setelah saya coba analisis, kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa Rizal melakukan perpajakan kepada temannya? Apakah ada di antara ini yang ingin coba dipenuhi oleh seorang Rizal? Yes, tepat sekali, Bapak Ibu. Kenapa bukan yang pertama? Kebutuhan bertahan hidup. Karena ternyata setelah kita lihat, Rizal mempunyai kemampuan keuangan yang cukup. Tapi dia ingin Bapak Ibu penguasaan. Dia selalu merasa bahwa saya hebat, saya leader, saya pemimpin. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya di sekolah ini, kecuali saya. Banyak sekali. Nah, apa cara saya untuk mendekati seorang Rizal? Di sana, di tempat
bagiannya, tugasnya. Itu saya selalu meminta dia untuk mengontrol teman-temannya, untuk membersihkan halamannya mereka. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Next, sedikit lagi mungkin. Nah, ini ada 5 posisi kontrol kita biasanya sebagai seorang guru. Yang pertama, dan ini kelimanya ini saya pun pernah melakukannya Bapak Ibu. Sebelum saya mengenal materi ini, saya pernah melakukan semua itu. Saya pernah berada di semua posisi itu. Penghukum, ciri-ciri penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuhnya melotot, dan jarinya menunjuk-nunjuk menghardik. Apa hasil daripada menghukum Bapak Ibu? Seperti tadi yang saya jelaskan, kemungkinan besar anak akan marah, bisa-bisa bahan motor kita dipecahkan dan sebagainya. Membuat merasa bersalah, ini yang parah Bapak Ibu. Saya juga pernah begini. Menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau merasa bersalah dan rendah diri. Jadi kalau murid diberikan seperti ini efeknya jauh lebih buruk sebenarnya dibandingkan dengan penghukum. Kenapa? Karena anak memendam rasa sakit di dalam tubuhnya yang paling dalam. Jadi kalau suatu saat dikasih pancingan nanti akan meledak. Teman, nah, saya kira Bapak Ibu paham dengan posisi ini. Posisi ini tidak menyakiti murid Bapak Ibu, tetapi dia mengajak murid untuk berteman melalui humor dan sebagainya. Tapi pun ini dia mempunyai pengaruh yang buruk. Misalnya dia hanya menganggap gurunya sebagai teman. Ketika misalnya suatu saat dia tidak dapat bantuan lagi dengan gurunya, maka dia akan kecewa, merasa dikecewakan. Selanjutnya ada posisi pemantau. Nah, ini mulai bagus Bapak Ibu. Pemantau itu dia sebagai pengawas dan bertindak berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kemudian yang paling tinggi, yang paling keren, yang paling bagus yaitu posisi manajer. Ini yang paling bagus. Tetapi bukan berarti untuk kita pemula, manajer itu tidak serta-merta kita lakukan. Bisa jadi sewaktu-waktu kita tidak sebagai teman, bisa jadi sebagai pemantau atau kolaborasi. Bisa tolong dilanjut Pak. Nah, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan fondasi dari munculnya disiplin positif anak. Jadi sebelum kita melakukan yang namanya restitusi nanti tadi, kita harus membuat seperti ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa? Seperti yang saya lakukan tadi di awal, itu adalah kesepakatan kelas. Kemudian kita jelaskan pada anak-anak nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya, sehingga mereka yakin untuk menjalankannya. Ya, next power please. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat. Yang pertama, berbicara sopan dan menghargai teman dan guru. Kemudian berpakaian rapi dan lengkap. Dan tidak lupa untuk pemula, kita bisa menyepakati sebuah konsekuensi ke anak melanggar ini. Contoh yang pernah saya lakukan, bagaimana kalau misalnya melanggar poin kedua, apa yang akan kita lakukan? Itu kita sepakati dengan anak Bapak Ibu. Ya, kemudian dan seterusnya. Next, slide terakhir, melaksanakan segitiga restitusi. Nah, ini yang sebaiknya kita laksanakan sebagai seorang guru yang baik jika kita ingin bertindak sebagai seorang manajer. Next Pak, dipercepat saja. Ya, yang pertama langkahnya menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas yaitu kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Apa yang akan kita tanyakan kepada anak? Bisa kita menggunakan contoh kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada kok manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, saya tidak tertarik mencari siapa yang salah. Di sini saya ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Nah, ini pernah saya lakukan pada Ustaz kemarin. Kata yang mungkin saya, saking saya tidak bisa mengakhiri sahur, saya hanya
apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Menangis Bapak Ibu, menyesali kesalahannya. Dan saya pun ikut menangis. Oke, next. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita mau validasinya Bapak Ibu. Itu tindakan salah, makanya kita validasi. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, tapi ternyata kamu tidak melakukannya. Ya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Seperti yang tadi Bapak Ibu, ada alasannya, ada lingkungan itu dan sebagainya. Next, terakhir. Iya, kemudian kita kembali ke keyakinan kelas. Masih ingat dengan keyakinan kelas yang kita lakukan? Kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas dia? Kedepannya Anda mau menjadi orang yang seperti apa? Ya itu Bapak Ibu, saya kira cukup dari saya. Misalnya mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada tanggapan, ada saran atau ada tambahan dari teman-teman senior yang lain, Pak Syahir, Bu Isma dan Pak Ohi, mungkin bisa dilanjutkan. Silakan, jika ada yang ingin diskusikan atau saran dan tanggapan. Pak Ohi, saya kembalikan Pak Ohi. Bapak Ibu,